Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di kelas bahasa Arab. Ya, kita back to niat kita untuk mempelajari bahasa Arab ini ya pada dasarnya untuk mempelajari Al-Qur'an. Gitu ya. Cuman ya kaidah bahasa Arab ini yang nggak bisa dipelajari sehari dua hari, ya bahkan sebulan dua bulan pun nggak cukup gitu. Kita harus continuously untuk mempelajari kaidah bahasa Arab ya, sehingga nanti mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, kita udah lumayan lah gitu ya. Tidak buta-buta banget gitu ya. Tetapi kalau kita keluhkan terus ya kita nggak maju-maju gitu kan, karena banyak teman-teman yang Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, jadi gimana memahami Al-Quran gitu. Dan keluhan itu tidak direspons dengan tindakan untuk mulai belajar. Ya akhirnya nggak bisa-bisa gitu. Nah, untuk bisa memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya gitu ya, kita mempelajari bahasa aslinya. Ya bahasa Arab punya struktur, punya pola-pola tertentu gitu ya, punya kaidah-kaidah tertentu yang harus kita pelajari ya biar kita paham. Majornya cuma 2 aja kok sebetulnya, nahwu dan shorof gitu. Dan apa yang sudah kita pelajari ini nahwu semua gitu. Nanti shorofnya insya Allah di kemudian hari. Ya, kita sekarang tengah berbicara tentang nahwu. Nahwu itu ya spesifiknya berbicara tentang bagaimana kedudukan kata ya, dalam struktur kalimat gitu. Nah itu yang dibahas di nahwu gitu ya. Dan yang dibahas di nahwu ya pada akhirnya nanti harokat terakhir dari setiap kata-kata itu gitu. Harokat terakhir itulah nanti dari situlah yang mengindikasikan oh kata ini dalam struktur jumlah ya, dalam struktur kalimat ini posisinya apa, seperti itu. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya pembelajaran kita. Judul baru, al-fi'lu al-mu'tallu al-akhir ya, mu'tallul akhir. Apa makna dari al-fi'lu? Kalau al-fi'lu kan teman-teman udah tahu ya, fi'il itu artinya kata kerja ya. Kata kerja, fi'il ya, biasa kita sebut fi'il. Oke. Nah, kemudian di situ ada kata-kata mu'tal ya, mu'tal ini dari kata illah, yang mana illah itu secara bahasa ya sederhananya artinya cacat ya, atau tidak sempurna, atau ada sesuatu yang kurang gitu ya. Itu makna dari kata illah gitu. Nah, teman-teman yang pernah belajar usul fiqh gitu ya, itu pasti nggak atau mustalah hadis gitu ya, belajar hadis pasti nggak asing dengan istilah illah gitu ya. Illah kalau dalam ilmu hadis ya, illah itu dimaknai sebagai sesuatu kecacatan gitu, atau suatu celaan gitu ya. Nah, sedangkan kalau dalam ilmu usul fiqh ya, illah itu dimaknai sebagai ya lebih kepada alasan gitu, sebab gitu, illah gitu. Oke. Jadi mu'tal ya itu diambil dari kata-kata illah yang artinya cacat gitu. Oke, sedangkan kata-kata al-akhiru ya, al-akhir itu artinya ya akhir aja gitu. Jadi maksud dari al-fi'lu al-mu'tal al-akhir ya, yaitu fi'il ya, yang mana akhirannya berupa huruf illah. Nah itu makna al-fi'lul mu'talul akhir. Nah, dalam bahasa Arab ini ya kita kenal namanya ya huruful illah. Huruful illah ya, huruf-huruf yang dinotis sebagai huruf-huruf cacat gitu ya, artinya huruf-huruf ini tidak berubah tidak sempurna lah ya kan. Kenapa? Karena huruf-huruf ini kayak alif gitu kan, alif tuh nggak butuh harokat ya, untuk bisa dilafalkan seperti itu. Nah itu huruful illah ya. Dalam bahasa Arab kita mengenal huruful illah, yang mana huruful illah dalam bahasa Arab cuma 3. Apa aja huruful illah? Alif, waw, dan ya. Alif ya, bukan hamzah
Nah kadang-kadang kita nggak bisa membedakan alif sama hamzah gitu, ya. Kalau huruful illah ini alif, ya, bukan hamzah. Apa perbedaan alif sama hamzah? Kalau hamzah itu ya kalau nggak ada harokatnya nggak bisa bunyi dia, oke? Sedangkan alif tidak memerlukan harokat gitu. Contohnya alif apa? Misalkan fa'ilun, ya, fa'ilun. Memang bentuknya ya sama-sama begini gitu, sama-sama tiang berdiri gitu kan. Tetapi di kata-kata fa'ilun, ya, kalau teman-teman lihat tiang berdiri ini namanya alif, bukan hamzah. Oke. Kalau di kalimat ijtama'a misalkan berkumpul, ya, ijtama'a. Nah ini kan sama-sama tuh bentuknya tuh, ya kan, sama-sama tiang berdiri gitu. Tapi yang ini namanya alif, yang ini namanya hamzah. Ya, kenapa? Karena dia dibunyikan gitu. Ij, ya kan, ada bunyinya, ijtama'a. Kalau ini kan nggak ada bunyinya, ya kan, bunyinya dia cuma memberikan panjang atau mat, ya, untuk fa, menjadi fa'ilun. Fa-nya jadi panjang 2 harokat gitu. Nah kalau ini, ya, hurufnya berbunyi, makanya disebut hamzah. Nah yang huruful illah itu bukan hamzah, ya, alif. Oke, alif. Jadi teman-teman nanti dalam mempelajari bahasa Arab harus pandai membedakan mana alif, mana hamzah, seperti itu, ya. Nah dalam bahasa Arab, ya, kita mengenal huruful illah, ya kan, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi ada 3 nih huruful illah, ya, alif, waw, ya. Nah kemudian kalau kita masukkan ke dalam judul, ya, al-fi'lul mu'tallul akhir, artinya apa? Artinya fi'il-fi'il, ya, fi'il-fi'il atau kata kerja yang diakhiri dengan salah satu huruf ini gitu. Itu yang dimaksud dengan al-fi'lu al-mu'tallu al-akhiru, ya, artinya fi'il, ya, yang diakhiri dengan huruf illah yang mana ada 3, ya, alif, waw, atau ya. Oke, salah satu contoh dari fi'lul mu'tallul akhir, ya. Da'a. Oke, da'a. Nah di sini siapa yang nggak kenal da'a gitu, ya? Da'a itu artinya menyeru, memanggil gitu. Ya, da'a. Nah da'a, ya, yang artinya memanggil ini tentu dia fi'il, ya, tentu dia kata kerja gitu, ya. Nah tapi dia termasuk fi'il mu'tallul akhir atau fi'il yang diakhiri dengan huruf illah, ya kan. Nah kalau di sini sudah jelas dia diakhiri dengan alif. Makanya cara bacanya tidak sama dengan huruf-huruf yang biasa gitu kan. Harus ada perpanjangan gitu ya. Atau kalau dalam ilmu tajwid ya dimatkan gitu kan. Da'a gitu kan. A-nya jadi panjang, da'a gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, ini termasuk fi'il mu'tal al-akhir, diakhiri dengan huruf illah. Oke. Emang kenapa sih kita harus mempelajari fiil-fiil yang diakhiri dengan huruf illah gitu? Ya karena nanti ada kaitannya dengan perubahan-perubahan fiil itu sendiri, gitu ya. Makanya kita harus mempelajari, mengetahui dulu ini harful illah, gitu. Kemudian ada fiil-fiil yang diakhiri dengan harful illah. Oke, itu contoh yang diakhiri dengan alif. Contoh yang diakhiri dengan waw, misalkan ya, apa? Sarwa. Sarwa. Ya, sarwa ini bukan bahasa Sunda ya, bahasa Arab gitu. Sarwa. Sarwa itu artinya makin tinggi gitu. Ya, sarwa. Derajat seseorang makin tinggi itu mana sarwa. Oke. Nah, kalau sarwa ya berbeda dengan da'a yang diakhiri dengan alif. Kalau sarwa diakhiri dengan waw. Oke.
Nah, sarwa juga termasuk ya fi'il mu'tallul akhir. Kenapa? Karena diakhiri dengan huruf waw. Oke? Seperti itu. Kemudian ada juga yang diakhiri dengan huruf ya. Ya, yang diakhiri dengan huruf ya, kata-kata yang kita kenal lah. Rodiya. Ya, rodiya. Nah, kata-kata rodiya ini diakhiri dengan huruf ya. Ya, maka dia ya itu tulisannya yaun. Nah, teman-teman ada yang belum tahu cara penulisan huruf-huruf dalam bahasa Arab. Alifun, wawun, yaun, gitu ya. Kalau ini ya, tulisannya apa? Dalun, gitu cara bacanya. Oke. Nah, rodia. Ya, apa makna rodia? Ridho, gitu. Ridho maknanya puas, satisfaction. Itu ridho. Ya. Jadi ridho itu bukan rela, bukan ikhlas. Ya beda gitu. Dalam Quran itu ya istilahnya udah masing-masing kan. Ikhlas ada sendiri gitu kan. Ridho ada sendiri. Nah, dalam bahasa Arab ini nggak kenal sinonim. Beda kata pasti beda makna. Tidak mungkin dua kata yang sama ya kan memiliki makna yang dua kata yang berbeda memiliki dua makna yang sama persis, itu nggak mungkin. Seperti itu. Nah, kita kadang-kadang ya kita harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ridho gitu. Ridho itu apa? Ikhlas. Padahal di Quran ya dua-duanya dipisah gitu. Ya kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu ridho. Kalau ikhlas beda lagi ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan beribadah kepada Allah ya kecuali dengan ikhlas, seperti itu. Nah, kita memang ya itu ya, saya tuh kalau di kajian Qur'ani selalu menganjurkan teman-teman buka lagi kamus standar gitu bahasa Arab biar kita tahu makna dari kosakata yang kita sebutkan hari-hari gitu ya. Ini kata-kata ridho ya berapa kali kita sebutkan tiap hari, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, tapi kita nggak tahu makna ridho. Bahkan kita artikan apa itu ridho? Ridho itu arti ikhlas. Padahal ikhlas beda lagi, ridho beda lagi gitu ya. Kita berusaha untuk mencapai atau meraih ridho Allah. Iya, ridhonya apa? Makna ridho itu apa gitu? Ridho itu artinya kepuasan ya. Jadi kalau radhiyallahu anhum ya artinya Allah puas terhadap ya prestasi mereka selama hidup gitu. Radhiyallahu anhum wa radu'an gitu ya. Jadi orang-orang beriman puas ya dengan Allah menjadi Tuhan, Allah juga puas ya dengan perilaku kita sebagai hamba. Itu makna kata ridho gitu. Oke. Nah, ikhlas apa maknanya? Lah, ikhlas beda lagi. Ya, ikhlas itu artinya kita tetap melakukan sesuatu walaupun sesuatu itu beban. Itu makna dari ikhlas gitu. Jadi ikhlas itu bukan melakukan sesuatu tanpa beban gitu. Kayak ibarat kata ya, misalkan saya lagi nyetir mobil terus ada pengamen kecerek, terus saya nggak sengaja ngerogoh gocek, oh ada duit receh nih, kasih aja gitu. Itu bukan ikhlas ya, itu sih nggak ada beban ya. Ikhlas itu tetap melakukan sesuatu ya walaupun itu beban bagi kita, walaupun itu berat bagi kita. Itu makna dari ikhlas, dan itulah yang diperintahkan Allah di surat Al-Bayyinah gitu kan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan kecuali patuh kepada Allah yang mukhlisin, sebagai orang yang ikhlas. Artinya apa? Biar kau beban, tetap laksanakan. Itulah yang mempunyai nilai di mata Tuhan. Ya, ya karena Tuhan tahu kita ini manusia gitu ya. Hawa nafsunya gede, gitu ya. Hawa nafsunya gede. Maka ketika kita ya berani melawan hawa nafsu ya untuk kembali kepada koridor kepatuhan kepada Allah, nah itu punya nilai plus gitu. Ya contohnya yang paling gampang, bangun sholat subuh aja lah. Ya, bangun subuh kan berat banget gitu kan. Apalagi teman-teman yang suka begadang, tidur jam 2, jam 3 gitu ya. Baru bangun
ya jam 4 lewat 30 misalkan, ya itu apa nggak pusing kepala gitu ya, apa nggak sepet mata. Tetapi ya, dengan beban pala masih pusing, mata masih sepet gitu ya, kita mengangkat badan kita ke kamar mandi, wudhu, biarpun apa namanya masih ngantuk-ngantuk, kemudian sholat subuh. Nah itu namanya ikhlas gitu. Jadi tetap melakukan sesuatu biarpun kita beban melakukannya. Nah beda kan dengan yang selama ini kita pahami gitu ya. Tetapi itulah maknanya gitu. Makna dari kholaso itu ya itu. Oke. Nah, makanya kalau dalam kosakata Arab tuh ada kata-kata kholas. Kholas itu artinya sudah. Nah, kholas ya artinya apapun pekerjaan kita selesai nggak selesai, kholas gitu. Ya, itu makna kata kholas. Oke. Kalau selesai sempurna itu tamat gitu, ya kan, tamma gitu, ya kan. Nah jadi banyak kan kosakata bahasa Arab yang selama ini kita melenceng memahaminya, gitu ya, termasuk kata-kata rodia tadi. Oke. Nah jadi teman-teman ini 3 contoh dari fiil-fiil yang diakhiri dengan huruf illah. Jadi nggak banyak informasi yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ya intinya teman-teman kenal dulu aja yang namanya huruful illah, ya yang dikenal sebagai huruf-huruf cacat, ya yaitu alif, waw, dan ya. Ya. Dan beberapa contohnya ini, da'a, ya kan, menyeru, memanggil, diakhiri dengan alif, oke. Kemudian sarwa, diakhiri dengan waw, ya, dia termasuk fi'il mu'talul akhir. Kemudian orodia, ya, yaun, diakhiri dengan huruf ya gitu. Nah, lawan dari fi'il mu'talul akhir apa? Ya, lawannya atau versusnya itu apa gitu ya, versusnya al-fi'lu as-sahih al-akhir gitu. Lu apa itu? Ya fi'il yang diakhiri dengan huruf-huruf sahih gitu ya. Jadi itulah orang Arab tuh aneh gitu. Emang ini hurufnya guru sahih. Cuman ya kita kan ngikutin kaidah bahasa Arab gitu. Mereka nyebut selain 3 huruf ini, yang huruf hijaiyah tuh, ya selain 3 huruf ini tuh sebagai huruf sahih. Apa contohnya misalkan fi'il sahihul akhir? Ya gampang aja gitu. Kataba. Ya, kataba. Yang penting fi'il-fi'il yang selama tidak diakhiri dengan alif, waw, dan ya, ya itu namanya sahihul akhir. Jalasa, ya, apalagi doroba, ya, menendang atau memukul, kasaro, memecahkan, gitu ya. Apalagi akala, makan, syariba, minum, nah itu semuanya sahihul akhir. Oke, jadi itu aja yang kita pelajari pada malam hari ini gitu ya. Ya, kita harus mengenal bahwasannya ada yang namanya huruful illah, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian ada af'al, ya ada kata-kata kerja diakhiri dengan itu. Versusnya adalah al-fi'lus sahihul akhir diakhiri dengan huruf hijaiyah selain 3 huruf ini. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau screenshot, silakan di screenshot. Dan itulah materi pembahasan kita pada malam hari ini. Loh kok gitu doang Ustaz? Iya gitu doang.